Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah para jamaah ibu-ibu Majelis Ta'lim Ar-Raudhah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir bersibuk bermuajahan dalam rangka talabul ilmi. Semoga kebersamaan kita menjadi asbab kebersamaan yang abadi, yang Allah memberikan kesempatan bersama kita di dunia, di alam barzah, dan semoga Allah mempersamai kita nanti di dalam surga. Jadi para ibu-ibu jamaah rahmati Allah, maka untuk itu kemarin sudah kita bahas ada hal-hal dari anggota tubuh yang harus kita jaga. Kemarin sudah kita bahas, pertama kita jaga mata. Yang kedua kemarin sudah kita bahas, kita menjaga telinga. Ini yang kemarin agak panjang pembahasan karena kenyataan di lapangan orang mau menjaga telinga itu sulit. Kita insya Allah bisa riba, tapi orang lain yang riba. Mau gak mau kita dengar. Yang kedua dari telinga juga apa? Kadang kita sudah berusaha untuk menghindarkan diri kita dari nyanyian-nyanyian yang bermaksiat. Tapi kadang tetangga ada hajatan atau bahkan tetangga punya son yang kadang setiap pagi sama sore itu nyetel. Kita mau kemana? Jadi mau nggak mau ya, itulah kehidupan. Jadi kan kita mau tinggal di mana yang kemudian terbebas dari dosa. Karena memang itulah nasibu minaz zina. Karena dari awal Allah juga sudah berfirman apa? Kutiba ala ibni Adam nasibu minaz zina. Semua anak Adam itu sudah ditetapkan oleh Allah melakukan dosa zina. Jadi sudah kepastian. Gak mungkin ada orang yang tidak melakukan dosa zina. Apa dosa itu ya Rabb? Nah pertama Allah berfirman apa? Fal'ainani zinahuma an-nadhar. Pertama, mata itu zinanya apa? Lihat, memandang. Yang kedua, wal udunani zinahuma al-istima'. Telinga zinanya mendengar. Kemudian wal lisanu zinahuma al-kalam. Lisan kita zinanya apa? Berbicara, kalam. Itu zinanya mulut. Yang keempat, waliyadu zinaha al-batshu. Tangan zinanya menyentuh, memegang. Tak sekarang itu enggak harus sentuhan, tapi bisa lewat media. Kadang kita WA, itu tangan, dosanya tangan. Yang terakhir apa? Wal rijlu zinaha al-masya. Zinanya kaki itu melangkah. Sedangkan hati bisa membenarkan ataupun mengingkari. Artinya kalau nanti dari semua zina itu hati membenarkan, maka akan terjadilah zina besar. Bisa jadi sampai terjadinya berzinahan. Maka ini yang harus kita jaga. Kemarin sudah kita bahas menjaga telinga, sekarang akan kita bahas menjaga lisan. Yang selanjutnya, ini kemarin juga sudah kita bahas tentang masalah apa?
Kalau bisa ini sedikit tentang telinga. Kalau bisa tutup telinga. Ada lampu jalan begini. Abdullah ibn Umar begitu. Ketika ada seruling, dia langsung menutup telinga. Kemudian muridnya Nafi, ini pembantunya. Nafi itu yang ditanya, masih terdengar suara seruling? Masih, tutup lagi. Jalan lagi menjauh, Mas tanya masih terdengar? Masih, tetap masih ditutup. Ketika sudah tidak terdengar, baru kemudian melepaskan. Jadi suara seruling. Seruling itu hukumnya haram. Seruling. Ini Abdullah ibnu Umar menjaga telinganya. Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas menjaga lisan. Ini akan kita bahas. Terus apa nanti tingkatan-tingkatan atau yang harus kita jaga dari lisan kita. Hadisnya jelas. Ini banyak hadis tentang masalah menjaga lisan. Ini hadis yang masyhur, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada 3 wasiat Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan juga dia beriman kepada hari akhir, konsekuensi pertama falyaqul khairan, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Ini yang pertama perintahnya. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa auliyasmut, atau lebih baik diam. Ini yang ternyata yang paling sulit itu ngelatih diam sama mendengarkan. Itu sulit banget. Ya, kita kejenengan alhamdulillah ada latihan dengarkan pengajian sampai 1,5 jam terus kuat itu. Benar. Jangan perhatikan para bapak itu. Khutbah Jumat itu ada tulisan. Di setiap mimbar itu ada tulisan maksimal 15 menit. Gila. Benar khutbah Jumat. Nanti kelamaan itu diprotes. Makanya khutbah itu bingung. 15 menit itu hanya pembukaan itu sudah 7 menit. Karena pembukaan khutbah Jumat itu ada aturannya, beda dengan pembukaan kajian. Kalau khutbah Jumat itu ada pujiannya, ada kemudian sholawatnya. Kemudian baru ada wasiat takwa. Ini rukun. Kalau pengajian kan biasa, assalamualaikum langsung ke inti nggak masalah. Tapi kalau khutbah Jumat, karena khutbah Jumat itu bagian dari rukun pelaksanaan sholat Jumat, maka ada rukunnya ketika khutbah Jumat. Itu sudah 7 menit. Nah, sisanya itu khutbah 2 kali khutbah. 2 kali khutbah 15 menit. Itu sudah kita anis panjang. Maka para jamaah rahmati Allah, jadikan sudah latihan dengar. Maka nanti praktek di rumah. Kalau suami ngomong, diam aja, gak usah gak usah dibaca. Makanya sampai kemudian indah Allah ciptakan 1 mulut 2 telinga. Untuk apa? Lebih banyak mendengar. Makanya kalau para suami itu lebih banyak diam di rumah. Itu biar apa? Biar nggak nyanyi istri. Iya, karena perempuan itu kalau punya masalah, bedanya laki sama perempuan. Kalau perempuan punya masalah itu dia tidak bisa diem. Artinya masalah ini ingin diceritakan, ungkapkan saja, nggak butuh solusi. Hanya minta dengerin aja itu sudah puas. Kalau laki beda, punya masalah itu pasti diem. Dia sambil memikirkan mencari solusi. Setelah ketemu solusi, baru dia akan cerita. Ini karakternya laki-laki. Jadi kalau jaringan punya laki-laki kok ngomel terus, itu perlu dipertanyakan. Karena karakter laki seperti itu. Yang kedua kata Rasulullah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Maka hendaklah dia menghormati tetangga. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i mengambil hadis yang bersumber dari Aisyah, walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, siapa tetangga itu? Tetangga itu kalau kata Rasulullah, hadis dari Aisyah, arba'una baitan min kulli wujuh, 40 rumah dari setiap penjuru, dari segala arah. Jadi tetangga jenengan itu 160 kakak.
Ke depan 40, ke samping kanan 40, samping kiri 40, ke belakang 40. Jadi kalau jaringan punya hajat nikah, enggak usah ngundang temen, undang tetangga ini dia sudah 160 itu. Itu 320 suami istri. Belum anak itu di bawah, lengkap. Jadi jarahu kalau kata Aisyah. Kemudian sebagian ulama mengatakan jarun itu siapa? Satu kota. Ya, satu kota. Seperti Madinah itu jarun. Satu kota Madinah itu artinya tetangga. Kemudian ulama yang lain mengatakan satu desa itu bagian dari tetangga. Makanya jenengan berbagailah kepada tetangga, karena tolok ukur orang itu husnul khotimah atau tidak tergantung apa? Tetangga. Jadi kalau jenengan ada orang tanya, jenengan ditanya tentang bagaimana sih pendapat jenengan ibu itu loh, almarhum. Jenengan bilang apa? Baik. Pengetahuan seorangnya baik, orangnya salihah banget. Nanti ada 4 orang, apa kata Allah? Qad alimtu ilmakum. Allah mengatakan, aku telah mengetahui apa yang kalian ketahui. Artinya apa yang kalian ucapkan itu Allah tahu. Wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan aku kata Allah telah menghapus dosa-dosa yang dia tidak diketahui oleh oleh tetangga. Jadi saya ngomong, ya apa sih? Kok elok itu? Tetangga baik. Tapi kan kita secara dohir saja yang tahu. Pasti Koelo itu punya dosa yang hanya Allah yang tahu. Maka kenapa kata Allah, wa qad ghafartu laha ma la ta'lamun, dan aku telah menghapus dosa beliau, dosa yang tidak diketahui oleh diri kita. Makanya jenengan berbuat baiklah kepada 4 tetangga, minimal 4 tetangga. Cari nanti dengan di dekat rumahnya 4 tetangga, siapa kira-kira yang nggak akan pindah rumah, berbuat baiklah. Nah, jadi masalah nanti us berbuat baik meninggal duluan. Artinya kita disuruh berbuat baik kepada tetangga. Dan terakhir, memangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini juga sedikit. Siapa dhaif? Dhuyuf, tamu. Apa definisi tamu? Tamu itu kalau definisinya Syekh Utsaimin apa? Man marra ala manzilika wa huwa musafirun. Jadi tamu itu adalah orang yang datang ke kampung kita sedangkan dia dalam kondisi musafir. Itu namanya tamu. Jadi kalau jenengan datang ke rumah Bu Ella ini bukan tamu, berkunjung. Bedain. Tamu itu, tuan rumah itu punya kewajiban untuk apa? Untuk menyediakan atau untuk menghormati. Tapi kalau sebatas tetangga nggak punya kewajiban. Kalau seandainya orang yang datang ke rumah kita semuanya dikatakan tamu, maka setiap hari, kata Syekh Utsaimin, maka setiap hari akan banyak orang yang menggedor rumah jenengan untuk bertamu dan kemudian nanti disuguhin makanan. Jadi yang punya kewajiban untuk kita suguhin makanan, kita masakin, kita cari yang terbaik, itu kalau levelnya musafir. Jadi jarak kurang lebih 85 km lah. Jadi namanya tamu. Kalau sebatas bertetangga datang, apa yang ada di rumah itu aja yang disuguhkan. Gak harus repot dengan masak. Tapi kalau ada tamu yang levelnya musafir, maka kita tidak boleh berdiam diri. Kita punya kewajiban untuk menyiapkan. Bahkan seandainya dalam satu kampung ada orang musafir jaraknya jauh, ada satu kampung tidak ada yang siap untuk jadi tuan rumah, maka semua satu kampung itu berdosa. Seandainya dia menuntut kepada satu orang untuk berbuat baik kepadanya, menyiapkan makan, maka dia punya hak. Itu namanya tamu. Jadi dia bedain tamu dengan orang yang berkunjung. Kalau tamu levelnya musafir, tuan rumah wajib. Ya. Kalau sebatas tetangga, dia tidak punya kewajiban saat ada air, ada mentahan dibawain mentahan. Jelas, ini kita bahas tentang berbicara yang baik. Karena pada dasarnya ini kan sifat dasar manusia apa? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami, kata Allah, telah menjadikan kepadanya 'ainain, 2
dua belah buah mata, wa lisanan wa syafatain, satu lidah dan dua bibir. Oh ini subhanallah. Satu aja itu aja pengaruhnya, beratnya lebih berat daripada yang dua. Mulut kita ini kan satu, tapi sulitnya dijaga lebih sulit daripada yang berpasangan. Kita suruh diam. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Manusia itu pasti pandai berbicara. Makanya nanti pada hari kiamat yang ditutup oleh Allah banyak. Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim, mulutnya yang ditutup oleh Allah. Kenapa? Karena kalau mulut nanti nggak ditutup, mereka akan berretorika panjang bicaranya. Ditutup oleh Allah mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, tangannya yang ngomong, tangan yang berbicara. Apalagi zaman sekarang ini, para politikus terus ngomong, oh ya Allah, pintar semua. Tapi nanti pada hari kiamat kan sudah nggak bisa ngeles. Tangannya yang berbicara, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki yang menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka lakukan. Perintah di Al-Qur'an, alladzina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Perintahnya apa? Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang sadid, perkataan yang benar. Walaupun orang kata benar biasanya apa? Qulil haq walau kana murra. Banyak kasus yang lagi viral ya. Ada seorang guru di Pamekasan dipindah gara-gara dia satu-satunya guru yang gak setuju murid itu bayar ke WC toilet. Jadi ke toilet itu bayar 500. Dia satu-satunya guru yang gak setuju, langsung turun SK, kemudian dipindah. Ada seorang guru di mana nih? Apa yang wali kotanya artis itu? Ya. Itu apa? Gara-gara mengungkap adanya tarikan di pendaftaran. Dia sendiri yang mengungkap, langsung dipecat sama kepala sekolah. Cuma kan sekarang ya, kalau sudah viral itu pasti segera dia. Dan artinya ternyata orang jujur itu konsekuensinya ya hancur. Berat orang jujur. Jadi kan nanti contoh, ada orang, pokoknya kalau nanti saya jadi anggota DPR, saya akan memperjuangkan nasib rakyat. Contoh, satu komisi sudah menyetujui, dia sendiri yang nggak setuju. Ngaruh apa enggak? Enggak ngaruh. Agak sulit ya. Makanya Allah katakanlah yang baik. Baik, ini gambarnya. Nah. Ini gambarnya manusia ya. Apa? Sini gosip adalah fakta yang karena kalau ngomong itu nggak ada gosipnya itu kurang sedap. Jadi kalau ngomong itu ngomong tentang kebenaran sebentar, tapi kalau ngomongin orang itu panjang itu. Kemudian ada apa? Ada banyak tambahan-tambahan. Apa yang tidak kita ketahui ada orang lain yang tahu diceritain. Maka nanti informasi kita semakin lengkap insyaallah. Terus apa bahayanya? Ini bahayanya. Baik, kita bahas. Habis ini kemudian kita bahas 5 prinsip dalam menjaga lisan. Ini Allah katakan, Rasulullah ingatkan kepada kita, ini bahayanya kalau kita tidak mampu menjaga lisan. Apa kata Rasulullah? Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, ya, kalau ada orang yang berbicara, la yatakallamu bil kalimah, yang dia berbicara dengan satu kata, satu kalimat. Jadi kalau ada orang yang berbicara dengan satu kalimat atau satu kata, ma yatabayyanu fiha, yang dia ucapan itu dengar dari orang lain tapi langsung disampaikan, gak tabayyun terlebih dahulu kebenarannya. Apa kemudian? Yazillu biha ilan nar,
maka satu kalimat ini bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib, sejauh jarak timur dan barat. Artinya begini, kalau ada orang yang berbicara dengan satu perkataan yang dia dengar tidak tabayyun terlebih dahulu kepada yang didengar, maka kalau dia dengan neraka itu sejauh timur dan barat, satu kalimat mengantarkan dia semakin dekat ke neraka dari timur ke barat. Kalau nanti berbicara lagi dengan kalimat yang sama, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka tambah jauh antara dia dengan tempat keluarnya. Jadi semakin dalam, semakin banyak kalimat yang keluar, akan semakin banyak, nanti akan semakin jauh berada di dalam neraka dan akan semakin lama. Ini masuk satu kalimat. Makanya kalau kata Imam Asy-Syafi'i apa? Kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddita bima sami'a. Benar. Kalau kita tahu apa? Cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta kalau setiap kali dia mendengar langsung dia ceritakan. Padahal nggak ngerti aslinya, kadang nggak ngerti apa namanya permasalahannya. Wes dengar dari satu sumber ngomong, padahal belum tentu kebenarannya dari satu sumber. Makanya kalau jenengan dapat informasi apapun, jenengan itu pertama kali apa? Orang yang diceritakan dijelekin, kita bela dulu. Habis itu nanti informasi ini tanyakan kepada sumbernya. Kalau memang benar, ketika kita menyampaikan tidak terkena hadis ini. Apalagi tahun-tahun politik ini kan nggak berat. Tapi nggak kena hadis ini, tapi kena ghibah. Kalau apa? Kena hukuman ghibah. Enggak, kalau ada orang ngomongin, menceritakan keburukan orang, kita punya kewajiban apa? Bela kan? Sudah. Kemudian kita sebelum menerima ini, artinya kita yakini kebenarannya, kita hendaknya apa? Tabayyun dulu. Setelah tabayyun ternyata berbeda pendapat, ya sudah. Artinya kita nggak punya kewajiban untuk mengungkapkan masalah ini. Hanya kalau ada informasi tentang sesuatu yang tidak baik dari orang lain, hendaknya tabayyun terlebih dahulu. Apalagi tentang masalah, kalau yang riba itu nanti pribadi, tentang masalah kebijakan. Dan apalagi kayak sekarang kan orang komentari kebijakannya pejabat. Itu kan pasti yang sering kita dengar itu yang apa? Jadi kan sering dengar kan, contoh yang paling banyak kritiki contoh Pak Gerung, Rocky Gerung. Iya. Kita Rocky belum ngomong soal kemudian diterima, terus maka harusnya kita imbang. Apa? Kalau ada yang memang senang atau pro dengan pemimpin, kita juga dengarkan apa sih pembicaraannya. Maka kemudian selesai sampai di situ aja. Tidak usah kemudian kita ikut berkomentar, karena kita berkomentar bukan di bidangnya. Tapi tetap pemilu harus ikut. Semua ulama itu harus punya ilmu politik. Nggak boleh kemudian katakan politik jangan dibawa ke. Tidak boleh. Orang kalau nggak ada yang berpolitik, benar. Makanya para ulama itu menganjurkan politik. Walaupun sebagian ulama politik ini dikatakan apa? Demokrasi. Demokrasi itu tauhid. Memang di Indonesia satu-satunya solusi memang masih demokrasi. Kalau coba kemudian semua orang yang baik kemudian nggak nyoblos, kira-kira siapa menang? Yang jelek. Ketika yang jelek kemudian yang menang, otomatis kebijakannya pun pasti untuk kejelekan. Makanya di 2024 jangan berpolitik semua. Jadi politik itu nggak harus nanti berkomentar, karena barangkali kita bukan ilmunya di situ, tapi minimal ulama menganjurkan kita ikut ini. Bismillah, husnudon, kita milih yang ini. Jangan gara-gara jaringan partai. Belum ada pendaftaran kok. Konsekuensinya jelas. Di surah Al-Fatih Al-Baqarah itu ada yang berbunyi begini. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kata Allah, kecuali orang-orang yang bertaubat, kemudian wa aslahu, memperbaikinya. Kalau contoh ada ulama berfatwa, kalau ulama atau mungkin jenengan ngomong tentang politik, jenengan punya banyak orang bawahnya, kemudian jenengan menjelekkan tentang seseorang, kemudian diikuti sama bawahannya, ternyata mohon maaf, ingat ya, ini apa yang kita sampaikan salah. Bagaimana cara kita bertobatnya?
Padahal ucapan sudah disampaikan, otomatis yang dengar juga sudah apa? Menyampaikan pada orang lain. Apa kata Allah? Ini sulit taubatnya. Pertama apa? Illal ladzina tabu. Pertama taubat dulu kepada Allah. Enggak cukup hanya dengan taubat kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Pertama wa aslahu. Perbaiki. Contoh jaringan ngomong ke 10 orang, panggil yang 10 orang dulu. Ini mohon maaf ya, ucapan yang kemarin itu enggak benar, tolong direvisi. Waduh, sudah ngomong di grup Pak, revisi. Jadi ini agak beratnya di situ. Makanya perintahnya wa aslahu, perbaiki dulu apanya? Apa yang disampaikan itu yang selama ini barangkali salah, ya sudah sampaikan, tarik. Kalau dia ngomong di media sosial, dia harus ngomong di media sosial. Baru kemudian wa bayanu. Baru kemudian perbaiki, habis itu apa? Tabayyun. Ini agar Allah menerima taubatnya. Kalau hanya sebatas kita menyampaikan satu keburukan, orang lain sudah mendengarkan taubat pada Allah, nggak akan cukup ini. Makanya perintahnya itu tadi 3, taubat dulu kepada Allah karena kesalahannya. Yang kedua, wa aslahu. Aslahu apa? Perbaiki apa yang salah. Yang terakhir kemudian wa bayyanu. Bayyanu ini maknanya apa? Sampaikan ini yang benar. Makanya Imam Asy-Syafi'i saja itu beliau punya apa? 2 pendapat. Ada qaulul qadim, pendapat-pendapat yang dulu. Jadi menyampaikan satu hukum, kemudian setelah pindah ke negara yang lain, setelah pindah ke lokasi yang lain, maka fatwa yang dulu itu apa? Ditarik, diperbaiki dengan qaulul jadid, dengan apa? Perkataan yang baru. Kenapa? Barangkali kalau di sini hukumnya seperti ini, tapi ketika ditarik ke tempat yang lain hukumnya seperti ini. Contoh kasus yang paling ramai dulu tentang masalah apa? Demo. Apa hukum demo dalam Islam? Ini aja satu majelis taklim sudah beda. Iya. Mau debat dulu nanti laporan. Iya, targetnya begini. Hukum demo. Kalau hukum awal artinya demo itu perkara yang nggak diperbolehkan. Apalagi kemudian seperti di Arab Saudi itu hari yang haram. Fatwa-fatwa syekh dari Makkah, Madinah itu haram. Kenapa? Karena pemimpin itu punya haibah, maka tidak boleh haibahnya dijatuhkan, direndahkan di hadapan orang lain. Terus bagaimana kalau pemimpin salah? Aturannya lewat apa? Kebijakan yang dibawa, barangkali mungkin lewat DPR. Kalau pemimpinnya ini salah, DPR yang nanti akan merumuskan. Maka terus gimana? Gak boleh. Terus kalau seandainya DPR gak punya kekuatan, panggil presidennya, nasihati berdua. Gak boleh dinasihati di depan umum. Ini berempat toh, 4 mata. Gak boleh ada media. Nasihatin Pak Pupin pemenang. Jangan begitu. Kalau mau nasihat, tuh salah memimpin. Telepon Pak Jokowi. Bisa nggak ke rumah saya? Kenapa? Perlu ada yang saya nasihati. Habis itu kemudian karena di negara kita nggak bisa dengan cara itu. Kenapa kok nggak bisa? Satu, mau lewat DPR, DPR-nya yo satu. Artinya satu partai dengan mereka, semua kebijakan walaupun salah, pasti partai bawahnya akan membela. Ini nggak mungkin. Yang kedua, mau dipanggil lewat nasihat, nggak mungkin belum, atau mungkin tapi nggak dilaksanakan. Terus apa? Maka kemudian untuk mencari perhatian dengan cara itulah hukumnya. Makanya di Indonesia ini tidak selamanya sama penerapan seperti di Makkah, di Arab Saudi diterapkan di Indonesia nggak selamanya sama. Kenapa? Karena sudah berbeda wilayah juga berbeda kebijakan. Cuma yang penting ini, kalau mau berbicara sesuatu, tolong pembicaraan yang kau sampaikan itu apa? Tabayyun terlebih dahulu agar tidak semakin dekat ke dalam neraka. Hadis yang kedua sama, hampir sama ini. Apa kata Rasulullah? Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Ini penting. Apabila ada seorang hamba berbicara dengan satu kalimat min ridwanillah, kalimat ini mendatangkan ridha Allah.
Kemudian apa? La yalqa laha bala. Habis itu dia menganggapnya ringan, artinya nganggap biasa. Ya barangkali contoh ada orang yang tanya, itu rumahnya Pak RT mana? Oh, Pak RT 3 itu lurus belok kanan rumah nomor 3. Habis itu kan kita nganggap apa? Biasa. Ternyata yarfa'allahu biha darajat, Allah mengangkatnya dengan kalimat-kalimat ini derajat-derajat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa innal 'amda, dan apabila ada seorang hamba la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah. Ini yang banyak tuh. Kadang guyon tapi kadang nyakiti. Atau mungkin apa? Dia berbohong padahal tujuannya apa? Guyon. Kan sekarang kalau contoh kayak ada acara komedi, ya stand komedi itu pasti kan semakin bohong tuh makin lucu. Karena kalau ngomong yang dulu saja nggak lucu. Maka ketika dia berbohong, kemudian apa? Layar kalau habis itu cuma selesai, cuek umur. Biasa dianggap perkara yang biasa, apapun yang terjadi, yahwi biha fi jahannam, maka ungkapan ini, kalimat ini akan mengantarkan dia masuk ke dalam neraka. Ini baru satu kata. Makanya sampai Nabi mengatakan apa? Allah akan bangunkan sebuah rumah nanti di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dalam kondisi dia benar. Artinya jaga lisan. Insya Allah. Menjaga lisan. Terus apa prinsipnya nih? Yang bawa kitab halaman 136, 5 prinsip dasar menjaga lisan. Pertama, menjaga lisan ini sama dengan menjaga anggota tubuh. Pertama. Jadi prinsipnya kenapa harus menjaga lisan? Karena satu, menjaga lisan ini sama dengan orang yang menjaga tubuhnya sendiri. Ini ada ungkapan dari dalam kitab ini, ada namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di hadis Rasulullah, apabila anak Adam telah bangun di pagi hari, semua anggota tubuhnya memberi peringatan kepada lidah. Jadi ketika ada orang bangun pagi hari, maka semua anggota tubuh itu ngingetin kepada siapa? Lidah. Apa ungkapannya? Kemudian kami menyerukan kepadamu dengan nama Allah Ta'ala agar engkau bersikap baik. Sebab jika engkau bersikap melenceng, maka engkau bersikap baik, maka kami akan ikut baik pula. Akan tetapi jika engkau melenceng, maka kami pun ikut melenceng bersamamu. Ternyata semua anggota tubuh itu di pagi hari ngingetin lisan. Lisannya kalau baik, semua anggota tubuh ikut baik. Kalau lisannya bengkok, semua anggota tubuh pasti akan ikut bengkok. Salah satu contoh nih, kebohongan. Kebohongan itu ketika satu kali bohong, maka dia akan pasti berbohong yang kedua untuk menutupi kebohongan yang lain. Contoh apa ya? Contoh kayak presiden berbohong. Barangkali contoh berbohong ketika masih kampanye. Maka ketika sudah tidak dilaksanakan kebohongan ini, pasti akan menutupi dengan cara bohong yang lain. Ketika sudah menutupi dengan bohong yang lain, akan terus ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain sampai nanti dia akan mendapati Allah dalam kondisi kadzdzaba, dia dalam kondisi berbohong, kadhib, pendusta. Contoh yang ramai dulu ketika di saku saya ada 11 triliun, mondok. Sampai sekarang ada bukti. Ya 11.000 ya, 11.000 triliun. Kan nggak ada bukti. Artinya ketika ditanya mana yang ini, otomatis pasti apa? Akan berbohong, bersilat lidah untuk menutupi perkara yang kadang sudah diucapkan ini. Makanya kita hati-hati karena setiap pagi lisan kita itu dikasih peringatan. Mungkin mata ngingetin, awas yosan. Nanti telinga awas yosan. Gara-gara awak mungkin nanti kita baik atau tidak tergantung supir. Supirnya itu apa? Lidah. Dalam satu hadis ini ungkapan lisan akan berpengaruh pada seluruh anggota tubuh. Ini kisah ya.
Ada riwayat dari ulama Malik bin Dinar, beliau berkata begini. Ini kata Malik bin Dinar, sedikit saya akan bahas nanti Malik bin Dinar. Beliau mengatakan begini, apabila kamu merasakan kerasnya hatimu dan kelemahan pada tubuhmu serta rezekimu terhalang, ketahuilah bahwa itu karena engkau telah mengucapkan perkataan yang tidak memberi manfaat padamu. Ini dahsyat ya. Jadi kalau kata Malik bin Dinar, kalau ada orang yang merasakan kerasnya hati, jadi kadang hatinya apa? Keras, hati keras itu kadang tidak merasa, tidak punya perasaan. Iya, ini banyak kan. Kadang pemimpin itu untuk memenuhi hajatnya kadang harus mengorbankan rakyat. Ya walaupun bukan hanya dengan pemimpin. Ini juga sama. Ketika perang, negara perang, siapa yang jadi korban? Pertama tentara, yang kedua rakyatnya, yang kalau terkena bom, kena apa dan sebagainya. Presidennya kemana? Makanya benar, ketika ada tentara, ini kisahnya ketika George W. Bush itu dulu, ketika masih pemimpin di Amerika, ada seorang tentara yang lompat dari apa? Dari mobilnya. Kenapa? Ketika dia diutus untuk ke Afghanistan, untuk menghancurkan Afghanistan, mendapati di siaran berita itu apa? Presidennya sedang berangkat untuk main golf. Iya, artinya dia punya kebijakan, tapi yang kemudian dijadikan tameng itu siapa? Bawahan. Ini memang pemimpin. Makanya kalau pemimpin itu baik, nomor 1 surganya. Artinya nanti apa? Akan mendapatkan nama nomor 1. Tapi kalau tidak baik, pertama itu. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud itu, Abdullah ibnu Umar dipaksa sama Utsman bin Affan. Beliau mau diangkat jadi seorang hakim, qadhi. Dia mengatakan, wahai Utsman bin Affan atau wahai khalifah, jangan bebani aku dengan hal yang Nabi saja bilang bahwa hakim itu 3, 2 di neraka, 1 di surga. Jangan sampai nanti gara-gara aku jabatannya hakim masuk golongan yang itu. Makanya beliau menolak, bukan menolak nggak mau mengikuti perintah, enggak, hanya beliau mengatakan apa? Ada yang lebih layak daripada aku untuk menjadi seorang pemimpin. Malik bin Dinar ini subhanallah, ini ulama Malik bin Dinar ini dahsyat kisah. Malik bin Dinar itu dulu seorang perampok. Ada yang mengatakan Malik bin Dinar itu dulu seorang peminum minuman. Jadi dia anaknya raja, kemudian sama bapaknya sudah dikasih jabatan yang tinggi. Makanya gajinya besar, duitnya banyak, tiap malam foya-foya saja. Ya berpesta pora, khamar tiap malam terus begitu. Sepanjang hidupnya begitu. Sampai satu malam beliau dikasih apa? Ditawari budak, seorang wanita cantik, dibeli dengan harga yang mahal. Setelah itu bawa pulang, kemudian dijadikan seperti seorang istri sampai punya anak. Tapi cinta banget dengan anaknya. Saking cintanya apapun yang dilakukan anak, itu nggak pernah dimarahi. Anaknya tiap hari disuruh apa? Nah, ambilin khamar. Jadi di rumah itu dia bisa ngambil. Anaknya ngambil biasa. Tapi ketika sudah dikasihkan, tumpahkan sedikit ke bajunya. Setiap hari begitu. Artinya setiap kali anak disuruh ngambilkan khamar, pasti ditumpahkan di bajunya. Bajunya siapa? Nggak pernah marah. Artinya Malik bin Dinar itu nggak pernah marah. Dia Malik bin Dinar cinta banget. Sampai pada akhirnya anak itu meninggal. Tambah jadi apanya? Mabuknya, frustasinya sampai pada malam Rajab beliau bermimpi. Mimpinya apa? Dikejar sama ular. Ternyata yang sampai beliau menjadikan seorang ulama besar, bahkan belajar kepada sahabat belajar kepada sahabat Ali, kepada Anas bin Malik, belajar kepada sahabat-sahabat. Sebelumnya ini kan orang tabi'i, menjadi ulama besar, bahkan beliau meriwayatkan hadis dari para sahabat sebanyak 40 hadis. Sebelumnya orangnya seperti itu. Dalam mimpinya beliau dikejar ular. Ketika beliau dikejar ular, ularnya tambah lama tambah besar, kemudian tambah keras larinya. Ngus-ngusan dalam mimpi. Sampai pada akhirnya ketemu dengan seorang kakek tua, minta tolong, kek, ini kakek duduk berbaju putih, kek tolong aku, kek tolong aku. Kakeknya apa? Lari nak, lari.
terus lari sampai pada akhirnya masuk ke dalam neraka. Di neraka ditolak, ini dalam mimpinya. Mohon maaf, tempatmu bukan di sini, lari. Akhirnya lari lagi melewati kebun-kebun yang ternyata di dalam kebun itu banyak anak-anak yang sedang berlarian bermain-main. Diinjak, mendapati anak beliau itu berada di dalamnya. Surga. Akhirnya anak itu apa? Ditarik ayahnya, minta tolong, nak, tolong ayah, nak, tolong ayah. Sudah habis itu anaknya belum cerita bahwa yang ngejar itu ular itu adalah dosa-dosamu ya. Sedangkan kakek tua yang berwarna putih itu adalah amalmu. Kenapa kakek tidak bisa menolongmu? Karena engkau sia-siakan amal solehmu, maka kakek itu menjadi lemah, tidak mampu untuk melawan dari godaan, dari syaitan ataupun dari ular ini. Artinya kalau orang soleh, otomatis kan kesolehannya yang menghalangi orang dari berbuat maksiat. Tapi karena amal solehnya lemah, akhirnya maksiatnya yang menguasai. Pada akhirnya kemudian dia bertobat dan setelah itu beliau menjadi seorang ulama besar namanya Malik bin Dinar. Makanya sampai salah satu hadisnya Malik bin Dinar mengatakan apa? Apabila engkau merasakan kerasnya hatimu dan kelemahan pada tubuhmu serta rezekimu yang terhalang, ketahuilah bahwa itu karena engkau telah mengucapkan perkataan yang tidak memberi manfaat kepadamu. Bisa jadi kalau rezeki kita itu terhalang, kok sulit, barangkali kita mempersulit rezeki orang. Bisa jadi dengan apa? Ucapan. Kadang kan kita jangan beli di situ. Jadi kadang kita biasa kan, jangan beli di situ. Kenapa? Terus pelayanannya. Jadi kadang kita menutupi rezeki orang, maka Allah bisa jadi menutupi rezeki kita. Kalau dia jualannya bohong, terus kita tahu dianya bohong, gimana Ustaz? Jangan menutupi, artinya jangan melarang orang membeli ke situ. Hanya sampaikan apanya? Kebohongannya. Ya, waktu kayak penjual itu Ustaz, pertama mini itu di depan rumah kompleks saya itu, bohongnya itu kalau kita beli 4 liter itu cuma dikasihnya 2,8. Itu udah banyak tahu. Iya, pertama nggak ada yang ngasih tahu kami, jadi kami sering beli sana pasti coba itu. Terus kita kan nggak ada punya kewajiban ngasih tahu orang lain. pertama harusnya kasih ininya dulu. Artinya kasih apa? Orangnya itu diingatkan. Karena satu kesalahan. Jelas Rasulullah mengatakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Lewat Pak RT itu yang jualan pertanian itu kok gak sama antara yang beli di sana sama di sini. Uang motor saya kalau di sana itu penuh itu 40, di sini 50 belum penuh aja berarti. Ya udah pada tahu nggak usah beli sana. Dan kalau bisa jangan menutup apa? Rezeki orang. Kenapa? Karena ketika kita menutup rezeki orang walaupun dengan lisan, maka bisa jadi Allah akan tutup rezeki kita. Ini banyak kisah. Saya ambil satu ibrah di Bali itu. Di Bali itu ada dulu saudagar kaya, itu pedagang buah, kaya raya. Tapi lama kelamaan bangkrut. Salah satu sebabnya apa? Karena jalan, jadi belum punya rumah. Ini rumah orang. Jalan mobil itu masuk itu sempit. Itu aja sudah masih disepersempit. Dengan apa? Di pinggirnya tuh ditambahin pot bunga. Jadi kalau mobil-mobil besar kayak mobil Pajero, mobil sudah nggak bisa masuk. Sampai punya jamaah teman dari Bondowoso mau masuk ke itu nggak bisa ke Gores. Lama kelamaan dengan itu akhirnya hancur bisnisnya. Kenapa? Karena mempersulit rezeki orang, maka bisa jadi Allah juga mempersulit rezeki diri. Jaga lisan. Kenapa? Karena menjaga lisan akan mampu menjaga seluruh tubuh. Baiknya seluruh tubuh tergantung dari apa? Supirnya. Supirnya ini apa? Lisan. Yang kedua, menjaga lisan sama dengan menjaga waktu. Menjaga lisan sama dengan menjaga waktu. Kalau dalam kitab dikatakan waktu sangat berharga, tetapi manusia umumnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Maka mestinya lebih banyak menggunakan waktu untuk zikir kepada Allah. Ini dalam satu kisah dikisahkan bahwa Hasan bin Abu Sinan turun dari loteng sebuah rumah. Lalu baru bertanya kepada pemilik rumah, kapan loteng ini dibangun? Namun ia segera sadar bahwa pertanyaan itu tidak berguna.
Ngono tok aja. Lah bahasa kita mungkin apa? Kapan rumah ini mau dibangun? Itu pertanyaan yang enggak berguna. Beliau kemudian langsung apa? Hasan bin Amr kemudian bertanya apa? Ia kemudian bertanya kepada diri sendiri, wahai nafsuku yang terperdaya, apa engkau menanyakan sesuatu yang tidak berguna bagimu? Ia menghukum lisannya dengan berpuasa selama 1 tahun. Ngono berpuasa 1 tahun. Kan kita punya basa-basi, ya kan? Kapan ganti mobil? Karena tujuannya apa? Basa-basi. Tapi bagi seorang ulama, kalimat yang keluar itu kan tidak bermanfaat, maka hal yang seperti itu dimanfaatkan untuk berzikir kepada Allah. Nah, sekarang alhamdulillah pokoknya ibu-ibu yang sudah pakai apa namanya? Pakai apa itu? Cincin yang zikir. Subhanallah. Iya, saya perhatikan banyak itu sih. Tapi rata-rata mohon maaf, yang biasa, artinya mohon maaf, bukan saya punya jamaah. Iya, celana cingkrang, celana levis biasa apa, tapi subhanallah nggak pernah lepas ini. Jadi kan yang pakai jilbab aja nggak ada. Berarti kalau sudah ini sudah dibatin sudah. Iya, belajar. Ada yang sudah seperti itu. Ustaz, maaf tanya ya. Iya. Ini terjadi di saya. Ada orang yang memberikan informasi tentang si A. Kemudian itu saya tabayun, kan wajar. Saya menanyakan apakah benar yang disampaikan di luar seperti itu. Jawabannya yang saya tanya seperti ini. Kalau ulama salaf itu tidak akan bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Terus itu gimana, Ustaz? Enggak. Kalau ungkapannya benar. Iya, betul, maksudnya. Artinya saya tabayun tidak berhasil. Ya. Nah, artinya kalau ungkapan itu benar tapi tidak pada tempatnya. Artinya ulama salaf tidak akan bertanya sesuatu yang tidak berguna untuk akhiratnya kan. Benar nih, tapi ketika ada orang menyampaikan kita tabayyun, itu memang satu kewajiban. Perintah Allahnya jelas. Wa in ja'akum fasikum binaba'in. Apabila ada orang fasik atau ada orang siapapun yang belum kita kenal menyampaikan binaba'in dengan satu berita apa? Tabayyun oleh perintah Allah. Tabayyun kepada orang yang tanya benar apa tidak. Tapi kalau sudah dikatakan ulama salaf nggak akan bertanya itu memang benar. Apanya benar? Ungkapan itu benar itu tadi sahabat apa? Ini kisah dari Hasan bin Abu Sinan. Ini sampai turun dari loteng orang. Orang tanya, kapan ini loteng dibangun? Setelah itu dia berpuasa selama 1 tahun. Jadi alangkah beruntungnya orang yang perhatikan diri mereka, sebaliknya betapa celaka orang yang tidak menegakkan diri dan lisannya. Kita lihat dari layar, orang Islam dianjurkan menjaga waktunya karena banyak perkataan dari manusia selain zikir kepada Allah cenderung mengarah kepada obrolan yang sia-sia. Ini kisah ya. Kisahnya turun asbabun nuzulnya surah Al-Asr. Al-Asr, tahu Al-Asr? Wal asri. Apa artinya? Demi waktu. Aslinya juga mengatakan wal asri. Asrun itu artinya asar. Demi waktu asar. Asbabun nuzulnya di kisahnya. Syekh Muhammad Abduh menjelaskan orang Arab jahiliyah biasa bersantai di waktu asar. Jadi dulu kebiasaan orang jahiliyah itu asar itu sudah apa? Nongkrong. Kalau malam enggak ada tongkrongan malam karena dulu belum ada lampu, dulu gelap, belum ada kafe. Jadi nongkrongnya sore. Kerjanya apa? Sore itu sudah selesai. Berarti sudah kerja, sudah mandi, kan belum ada sholat maghrib, belum ada sholat asar. Jadi sore itu dipakai untuk apa? Nongkrong, ngobrol mereka. Pembicaraan itu lama-kelamaan, kadang bercengkrama, kadang bercanda, bahkan sampai saling singgung menyinggung, yang akhirnya kemudian terjadi perselisihan. Ketika sudah terjadi perselisihan, bukan lagi perselisihan antar 1-2 orang, tapi akan berubah menjadi perselisihan antar suku. Makanya dulu di zaman jahiliyah itu antar suku pasti apa? Musuhan, minimal saingan, bahkan saling iri. Kenapa Abu Jahal tidak mau masuk Islam? Karena satu saja. Yang katakan apa? Mulai sejak sebelum ada Muhammad itu, Baniku, ini kata Abu Jahal, dengan Bani Hashim, ikut perang, bukan perang ini ya, bukan perang
fisik, tapi apa? Perang kemuliaan. Bani Hashim itu diamanahi memegang kunci Ka'bah, maka kami juga diamanahi memegang kunci yang lain. Ketika Bani Hashim menyiapkan makanan untuk para hujjah dengan gratis, kami pun juga sama. Jadi suku kami itu gak pernah kalah dengan suku Bani Hashim. Kok tiba-tiba di Bani Hashim itu ada Nabi, terus kapan di sukuku ada? Itu aja menjadikan dia gak memusuhi Islam. Padahal sadar yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Makanya tidak ada namanya surah Al-Jahl, adanya surah Al-Lahab. Padahal dua tokoh ini sama-sama apa? Sama-sama musuhnya Rasulullah. Kenapa kok hanya Al-Lahab? Dan kenapa tidak ada surah Al-Jahl? Kenapa kok hanya adanya Al-Lahab? Ternyata begini kasusnya. Kalau Al-Lahab itu Abu Lahab sejak awal dia menolak kebenaran yang bawa Rasulullah. Jadi mengingkari. Kemudian ketika sudah mengingkari, menghalang-halangi apa ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dihalang-halangi. Makanya kita sampai turun surah namanya Allah. Sedangkan Abu Jahal itu hatinya menerima kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Cuma kebenaran ini dikalahkan sama apa? Egoisme. Akhirnya kemudian kebenaran lama-kelamaan tertutupi. Makanya di ayat Al-Quran paling banyak apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Bukan fabi ayyi ala'i untuk takfurun, bukan. Kalau takfurun kan mengingkari. Kalau tukadziban itu apa? Mendustakan. Benar, tapi kebenaran itu lama-lama kemudian apa? Didustakan. Akhirnya lama-kelamaan nyaman dengan kedustaan itu. Makanya politik orang yang kumpul, pernah ada tokoh-tokoh ya yang bahasa kita itu apa? Ke kiri gitu. Kaki kumpul dengan, nanti lihat di YouTube, dengan pakaian apa namanya? Topi Santa Claus dan sebagainya. Perbincangan apa? Kebenaran itu. Kalau diem, maka lama-kelamaan kebenaran itu akan hilang. Sedangkan kesalahan kalau terus diulang-ulang, terus di follow up, terus disampaikan, maka lama-kelamaan kesalahan akan menjadi satu kebenaran. Dan itu memang salah satu strategi politiknya. Makanya kemudian ulama, makanya kalau ada orang soleh diem, ada orang alim itu diem tidak berbicara, maka tak ubahnya seperti setan bisu. Kenapa kok kemudian kesalahan yang menguasai? Karena kebenarannya makanya di surah An-Nisa, coba bukan surah An-Nisa 141. An-Nisa 141 kita buka. Sudah? Ini agak panjang tapi intinya nanti di paling belakang. Alladzina yatarabbasuna bikum, orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang telah terjadi pada dirimu. Fa in kana lakum fathum minallah, ini orang munafik. Orang munafik itu kalau ini menunggu-nunggu berita perang. Kalau orang mukmin yang menang, qalu, maka orang munafik berkata, alam nakun ma'akum, bukankah kami ikut perang bersamamu? Maka kami adalah kelompok yang bersamamu. Yo juga berhak dapat apa? Ghanimah. Tapi sebaliknya, wa in kana lil kafirin nasibun, tapi kalau orang kafir yang mendapatkan giliran kemenangan, qalu alam nastahwid alaikum, maka orang munafik berkata, bukankah kami turut berperang bersamamu? Bukan kami turut memenangkanmu, wa namna'kum minal mu'minin, dan menghalang-halangimu, membelamu dari kaum mukminin. Wallahu yahkum bainakum yaumal qiyamah, maka Allah yang akan menghukumi mereka orang munafik kelak pada hari kiamat. Ini ayat terakhir yang paling ini. Wa la yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Coba dengan terjemahkan. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang yang beriman. Kenyataannya? Karena belum beriman. Nah, kenyataannya ini kan apa? Masih kalah. Allah. Orang kafir itu masih menguasai di seluruh dunia, rata-rata yang menguasai orang kafir.
Di Indonesia pun yang mayoritas muslim, yang berkuasa muslim, tapi di balik para penguasa itu banyak orang kafir. Berarti kan pada dasarnya orang mukmin belum berkuasa. Kenapa? Salah satu sebabnya karena masih muslim. Level kita belum mukmin. Makanya para jemaah rahmati Allah, orang-orang kafir dulu akhirnya ketika terjadi perselisihan sampai terjadi pertengkaran, yang dikutuk itu waktunya. Ini gara-gara waktu asar ini sampai terjadi apa? Perselisihan. Jadi yang salah itu bukan orangnya, tapi yang disalahkan justru waktunya. Maka kemudian Allah turunkan wal asri itu. Makanya asbabun nuzulnya yang salah itu bukan waktunya, justru waktunya itu waktu yang penuh dengan barokah, waktu asar itu. Tapi kenapa kok terjadi perselisihan? Yang salah siapa? Yang salah orangnya. Makanya kemudian dikatakan ini. Maka Allah bukan surah ini untuk memberikan peringatan, bukan waktu asar salah, tetapi mereka lah yang salah. Manusia berada dalam kerugian selama tidak memenuhi 4 kriteria dalam surah Al-Asr ini. Makanya kita dilarang untuk menghujat waktu. Bukan hanya sebatas waktu. Kita tidak boleh menghina sesuatu dan itu takdir dari Allah, dan sesuatu itu nggak bisa melawan. Kayak dengan menghina hujan, menghina panas, itu nggak boleh sebagai seorang muslim. Panas banget. Kalau itu kan bukan menghina. Artinya begini, contoh barang gara-gara panas sih, akhirnya bawa mantalku gak payung. Ini kan seolah-olah gak payungnya mantal gara-gara apa? Dia menghujat panas. Sebaliknya nanti, ketika sudah musim hujan, maka tukang es ini gara-gara hujan mulai isuk sampai bengi. Jadi padahal apa? Gak usah menghina itu. Kenapa? Karena waktu nggak bisa membela diri. Artinya waktu nggak bisa juga ikut mengomentari apa yang kita komentari. Jadi kelas sebatas, panas hari ini. Ya sudah, memang kondisinya panas, tapi kita tidak menghujat. Gara-gara panas sih, sampai akhirnya mau kasih itu renang. Sudah, jangan gara-gara panas. Ini menghina. Ini salah satunya. Allah bersumpah dengan waktu, juga menunjukkan kemuliaan waktu. Jika orang-orang jahiliyah meyakini ada waktu siang dan sebagainya, Rasulullah justru mengatakan apa? La tasubbud dahra. Janganlah kalian mencela waktu, fa innallaha wad-dahru, karena sungguhnya Allah adalah pemilik waktu. Ini juga sama nanti. Jangan menghina makhluk Allah. Kadang kita punya anak itu tanggung Allah. Kayak saya kata biasa, calon hitam dan sebagainya, tentang penghinaan itu. Mohon maaf, yang menciptakan kita seperti itu siapa? Allah. Maka bisa jadi hinaan itu tak ubahnya menghina kepada Sang Pencipta. Makanya di antara dosa besar itu apa? Salah satunya kita menghina orang tua kita sendiri. Itu dosa besar. Apa maksudnya? Kita menghina orang lain menghina bapak kita, sama-sama saling menghina, tapi dosanya seperti kita menghina orang tua kita. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan berarti menjaga apa? Amal saleh. Ini yang paling banyak. Menjaga lisan berarti sama menjaga amal saleh. Ini salah satu hadis. Innal mu'mina laisa billa'an walal ta'an walal fahishi walal badhi. Orang mukmin itu adalah orang yang tidak suka melaknat. Jangan sering melaknat. Dulu Rasulullah itu berdoa minta laknat kepada Allah tentang pasukan atau tentang orang, tapi justru Allah menegurnya. Saya tampilkan hadisnya sampai turun surah Ali Imran ayat 128. Ini lihat Ali Imran 128. Jadi Rasulullah dulu pernah berdoa dalam sholat beliau. Saat itu sholat yang beliau laksanakan kalau nggak salah sholat subuh. Ini hadis dari Imam Ahmad. Jadi saya tampilkan. Qala Imam Ahmad. Ini hadis riwayatnya Imam Ahmad.
Haddatsana Umar bin Hamzah an Salim an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, ini hadisnya, ini doanya Nabi. Allahumma al'an fulana. Ya Rabb, kata Nabi Muhammad, laknatlah fulan. Nabi itu pernah berdoa minta apa? Laknatlah orang ini ya Rabb. Dilanjutkan sama Rasulullah, Allahumma Haris bin Hisham. Ya Allah, laknatlah Haris bin Hisham. Disebutkan namanya. Allahumma an Suhail bin Amr. Ya Allah, laknatlah Suhail bin Amr. Allahumma an Sufyan bin Umayyah. Ya Allah, laknatlah Sufyan bin Umayyah. Ini dalam salatnya. Jadi Nabi ketika sudah rukuk, i'tidal. Di i'tidal itu beliau membaca ini. Inilah yang dijadikan sebagai hujjah adanya qunut. Ternyata ketika Nabi menyebut 3 nama ini, maka Allah turunkan ini. Fanazalat hadhihi ayat, maka turun ayat ini. Ini ayat. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kalau bahasa kita lagi, wahai Nabi Muhammad, engkau tidak punya hak sedikit pun tentang hak orang kalau dia masih hidup. Ini juga pelajaran bagi kita. Kalau ada orang yang barangkali mungkin orangnya sering nyakitin, kalimatnya sering nyakitin, jangan pernah menghujat orang itu agar masuk dalam neraka. Justru apa? Doakan semoga mendapatkan hidayah. Kita kan enggak. Segera padahal benar, kadang apa? Ya Allah, segera azabmu ya Allah. Iya, jadi kadang jangan, nggak boleh orang kalau masih hidup itu apa? Allah yang punya hak ini. Ini sampai Allah katakan, laisa laka minal amri syai'un. Wahai Nabi Muhammad, engkau nggak punya sedikit pun. Syai'un itu sedikit. Apa? Aw yatuba 'alaihim. Apakah dia Allah akan menerima taubat atas mereka? Aw yu'adzibahum. Apakah dia Allah akan mengadab mereka? Fa innahum zalimun. Karena sesungguhnya mereka termasuk orang yang zalim. Jadi urusan apa? Allah menerima taubat atau Allah mengadab itu hanya siapa? Hanya Allah, prerogatifnya Allah. Kalau orang itu masih hidup, kita nggak boleh mendoakan keburukan. Justru kita doakan dengan apa? Kebaikan. Tapi kalau yang yang dihina atau yang dilawan itu adalah mungkin agama, barangkali berbeda. Rasulullah pernah meminta laknat kepada 7 tokoh itu pernah Rasulullah. Peristiwanya di saat Nabi sedang awal-awal dakwah Islam di kota Makkah. Beliau sholat di depan Ka'bah sendirian. Kemudian di depan Ka'bah, jadi di depan Ka'bah beliau sholat sendiri. Habis itu ada Abu Jahal, ada 7 tokoh. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Utaibah, ada Umayyah bin Khalaf. 7 tokoh itu lagi ngopi di dekat situ, lagi nongkrong. Kemudian melihat Nabi Muhammad sendiri lagi sholat. Ada yang nyatakan begini, ma minkum yajid. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kotoran unta yang baru disembelih di Bani Fulan. Jadi ada 7 tokoh ini ngomong, ayo siapa yang berani taruhan ngambil kotoran unta, si Bani Fulan ini nyembelih unta. Ada asmu al-qaum, ada orang yang paling buruk, kaum paling buruk, namanya Utbah bin Rabi'ah. Kemudian anak menuai kawan, aku boleh. Seketika langsung lari ke Bani Fulan yang baru menyembelih kotoran unta itu yang masih lengkap dengan isi, kan masih baru ya, masih lengkap dengan usus, masih lengkap dengan ini. Akhirnya dibawa. Setelah dibawa kemudian menunggu. Fanadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditunggu Rasulullah sampai sujud. Ketika sudah sujud diletakkan di baina katifai, di antara kedua pundak Rasulullah. Nabi Muhammad gak bisa mengangkat, gak bisa berdiri, tetap sujud. Kemudian ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik, bukan siapa ya sahabat ini. Kemudian beliau mengatakan ya Allah, aku nggak bisa ngapa-ngapain, karena beliau juga sebagai seorang budak, nggak bisa bela, lari ke rumahnya Fatimah, nyampaikan peristiwa kepada Fatimah. Fatimah kemudian lari dari rumahnya membersihkan, disingkirkan kotoran itu, dibersihkan. Habis itu Rasulullah tetap melanjutkan sholatnya. Ada hukum pertama, bahwa kotoran binatang yang halal dimakan itu enggak najis. Seandainya najis, otomatis Rasulullah akan menghentikan sholat.
Maka Rasulullah tetap selesai, kemudian sampai salam, setelah salam baru Nabi mendoakan kepada 7 tokoh itu. Allahumma al'an Quraisy, ya Allah, laknatlah Quraisy, ya Allah. Allahumma al'an, dilebutkan 7 tokoh. Allah terima doa Nabi Muhammad itu di peristiwa perang Badar. 7 tokoh ini benar Allah binasakan atau Allah wafatkan. Maka kemudian ketika sudah perang, 3 hari setelah peperangan, Nabi ke Badar lagi tanya, wahai Abu Jahal, sudahkah engkau merasakan apa yang telah Allah janjikan kepadamu? Padahal Abu Jahal sudah di dalam kubur. Nabi Muhammad ngomong dari atas, ditanya sama Umar, ya Rasulullah, bukankah dia sudah mati? Apakah dia masih bisa mendengar? Kata Rasulullah, apa? Pendengarannya dia itu lebih kuat daripada pendengaran wahai Umar. Makanya di hadis yang dipakai bahwa orang yang meninggal itu ditalokin karena iso dengar. Padahal di surah yang lain Allah katakan apa? Innaka la tusmul mauta. Engkau tidak bisa menjadikan orang mati bisa mendengar. Nah, maksudnya apa kok beda? Ini bisa jadi ini hanya apa? Amalannya khusus Nabi Muhammad yang bisa berkomunikasi dengan orang yang di dalam. Walaupun akhirnya sekarang banyak orang mengikuti putar. Ketika mau nyalep, izin dulu ke mbaknya. Wah, ini kan banyak kasus ya. Bah, izin nyalep, bah. Oh, ternyata dapat surat dari bawah, keluar kertasnya. Monggo nyalep. Jadi jangan sering melaknat. Orang mukmin itu nggak boleh sering melaknat. Mendoakan keburukan itu nggak boleh. Jadi kata laknat itu artinya mendoakan apa? Keburukan pada orang. Lihat, ketika turun ayat ini Rasulullah langsung menghentikan. Kata menghentikan itulah terjadi perbedaan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan Nabi itu menghentikan bukan menghentikan doanya, tapi menghentikan al-an, laknat-laknat ini yang dihentikan diganti dengan doa yang baik. Makanya mengganti Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Berarti kata Imam Syafi'i doanya Nabi tetap berlanjut, tapi yang dihentikan itu doa buruknya. Sedangkan kalau kata Imam Abu Hanifah, Nabi itu menghentikan bukan menghentikan doa buruknya, tapi menghentikan semuanya. Makanya gak berdoa lagi dalam sholat kecuali sebatas bacaan sholatnya plus doa untuk kebaikan pribadi sebelum salam. Selebihnya Nabi tidak melakukan itu, maka yang melakukan kunut doa di luar bacaan surat itu adalah bagian dari bid'ah. Itu kata Imam Abu Hanifah. Terus ada yang tengah-tengah. Ini yang jaringan lakukan barangkali. Jaringan itu yang tengah-tengah. Menurut pendapat Imam Ahmad apa? Tidak bid'ah, tidak sunnah. Terus siapa? Kembalikan kepada peristiwa. Nabi itu mendoakan ini kan ada peristiwa. Kalau peristiwamu nggak mungkin berarti mendoakan dalam sholat karena peristiwa itu perkara yang diboleh. Namanya apa? Nazilah, kunut nazilah. Jadi kunutnya itu boleh. Apa yang nggak boleh kalau mengkunut khusus segala sesuatu, tapi yang boleh kalau ada peristiwa kayak mendoakan saudara kita di Palestina atau mendoakan apa karena pandemi kemarin. Kemudian fatati ba'alim kullihim tarkulluhum, ternyata 3 tokoh yang disebutkan namanya itu meninggalnya Pak, diterima taubatnya, masuk dalam Islam, bahkan dalam perang Yarmuk. 2 tokoh ini ketika mati syahid itu masih mendahulukan saudara yang lain gara-gara mau minum. Ketika dia mau minum, sudah mau ditetiskan ke mulutnya, ada satu saudaranya yang teriak atau sama-sama mengeluh, apa katanya, tolong berikan kepada saudaraku. Sampai pindah 3 tempat, setelah 3 tempat kemudian meninggal 3-tiganya. Insyaallah. Para jemaah rahmati Allah, jadi orang mukmin tidak apa? Gak seneng lah laknat. Jadi kita nggak usah sering melaknat. Jawain. Doakan. Nanti kalau ini doakan. Yang terbaik Ustaz. Ya apa yang terbaik? Meninggal di bodoh. Ya. Baik. Jadi bil-li'an. Yang kedua wa-ta'an. Apa ta'an itu? Mencela. Jadi orang mukmin itu nggak suka mencela, justru membela. Dan yang terakhir wal fahish, orang mukmin tidak berkata kotor. Wal badhi, dan orang mukmin tidak berkata yang kotor ataupun kata yang jorok.
Ini 4. Sebagai seorang mukmin hendaklah menjaga lisan, karena menjaga lisan sama dengan menjaga amal soleh. Makanya di hadis atadrunal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Siapa orang bangkrut? Orang yang pahalanya sholatnya bagus. Kalau bahasa Rasulullah Pak, ya'ti bi sholatin, datang dengan pahala sholatnya, wa siyamin, pahala puasanya, wa zakatin, pahala zakatnya. Ada 4 dosa yang menjadikan orang itu kemudian apa? Bangkrut. Pertama apa? Wa ya'ti qad syatama hada, pertama sering menuduh orang ini. Wa qadhafa hada, menyakiti orang ini. Yang ketiga, wa akala mala hada, mengambil haknya orang lain. Yang keempat, wa daraba hada, menyakiti ataupun memukul orang lain. Ini menjadi asbab nilai pahala amal ibadah kita kemudian hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Dan yang terakhir, menjaga lisan sama juga menjaga kesalahan, dan menjaga lisan taubahnya menjaga diri dari api neraka. Insyaallah lain waktu kita lanjutkan. Saya minta izin, ada acara jam 10 di Karangploso, lumayan dari sini ke sana. Insyaallah lain waktu kita lanjut. Jadi menjaga lisan itu prinsipnya ada berapa? 5 prinsip. Iya, kan masih ada, kan ada 5 prinsip dalam kitab ini. Ada 5 prinsip dalam menjaga lisan. Pertama, jaga lisan sama dengan menjaga apa? Anggota tubuh. Lisannya rusak, tubuhnya rusak. Yang kedua, menjaga lisan, taubahnya juga menjaga waktu. Makanya disunahkan setiap apapun aktivitas jenengan, jangan lupa membaca kafaratul majelis. Biasakan. Jenengan nanti ada acara ngopi bareng. Iya, sunnahnya begitu. Jangan barangkali ngopi bareng atau nongkrong bareng atau mungkin arisan bareng, jangan lupa biasakan kafaratul majlis. Karena kafaratul majlis itu akan menghapus seluruh dosa yang terjadi di tempat itu, perkataan yang sia-sia. Bukan habis majlis taklim kemudian kafaratul majlis. Kita kan begitu. Harusnya memang sama benar, cuma yang paling tepat kata Rasulullah Pak, apabila ada orang yang ngobrol faqatura lawatuhu, kemudian dalam ucapan itu banyak lawahnya, banyak ucapan yang enggak bermantu akhirat, maka sebelum bangkit ucapkan kafaratul majlis. Insyaallah ya Pak. Kalau baca Al-Quran sama juga setelah kita ini. Enggak. Yang kalimatnya itu hadisnya apa? Kalau habis berbicara yang sia-sia. Kecuali kalau jenengan baca Quran, dalam baca Qurannya kadang diselingi dengan perkara yang sia-sia. Barangkali habis baca Quran seharian. Kemudian nanti bahkan mungkin tadarus, habis tadarus musik ngobrol. Maka sebelum selesai jenengan nanti apa? Baca betul. Insyaallah hadisnya bulan depan akan kita tampilkan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.